Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darso Arif Bakuama di Thoibah TV tanggal 5 Oktober di hari Kamis tahun 2023. Kita sejenak berhenti membahas hal hukum terkait Jam'an Nur Khotim Mansur atau Yusuf Mansur. Kita bahas hal lain terkait dengan si bapak itu. Siapa si bapak itu? Kalau saudara-saudara mengkaitkan ini atau mengidentikan si bapak itu dengan Jam'an Nur Khotim Mansur, saya silakan saja. Kalau berbicara soal si bapak itu, maka tentu yang akan hadir di sini adalah Ibu Ana, yang pada video sebelum ini dia sudah mengaku bahwa mereka pernah menikah berdua saja di kamar hotel, kemudian mereka bercerai dengan cara si bapak itu mengirim pesan BlackBerry Messenger kepada Ibu Ana untuk menceraikan si Ibu Ana ini. Nah, kali ini kita akan membahas soal apa yang dirugikan oleh, apa yang Ibu Ana merasa rugi secara material setelah dia menikah dan bercerai dengan si bapak itu. Nanti video berikut ini Ibu Ana akan bertutur kepada kita, di mana saya rekam perbincangan kami di Kota Bogor pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Sebelum saya akhiri video ini, saya mau ingatkan kepada Jam'an, kepada orang-orang yang membantu Jam'an di perusahaannya di Paitren, bahwa tanggal 10 Oktober nanti Anda ditunggu oleh Zaini Mustafa di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Anda sudah dipanggil, Jam'an dan perusahaannya itu sudah dipanggil untuk menghadap pada tanggal 10 Oktober untuk melakukan proses eksekusi, di mana 14 orang karyawan itu, 14 orang karyawan Paitren sedang menunggu Anda, Jam'an dan perusahaannya. Saya akan hadir di sana pada tanggal 10 Oktober itu, dan saya akan mendokumentasikan peristiwa itu. Apakah Jam'an dan pembantu-pembantunya di Paitren itu akan hadir atau tidak, nanti saya akan dokumentasikan, kemudian saya publikasikan di sini. Kemudian soal dugaan penipuan investasi perumahan di Tangerang, nanti juga akan saya hadirkan videonya pada video yang akan datang. Saudara-saudara, jika video saya ini bermanfaat, saya silakan untuk men-share-nya sebanyak mungkin. Jangan lupa subscribe. Kemudian terima kasih banyak telah memperhatikan video saya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas, saya dan Bu Ana akan membahas soal tanggapan netizen soal video saya dengan Bu Ana selama ini. Bu Ana, sebagian pemerhati Thoibah itu mengatakan bahwa tampilnya Bu Ana di Thoibah Channel dengan membawa tema-tema yang seperti yang selama ini kita bicarakan, apalagi tentang bapak itu. Menurut sebagian pemerhati Thoibah Channel, utamanya yang namanya ibu-ibu, itu mengatakan bahwa Bu Ana hanya pansos di channel Thoibah. Ya, Bu Ana menanggapi anggapan ini apa, Bu? Bagaimana, Bu? Oke, pansos itu panjang sosial ya, Pak? Ya. Nebeng tema. Iya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya Pak Darso, hari ini kita udah ketemu lagi. Ya. Terus kita nggak janjian, bajunya kita sama, Merah. warna merah ya, Ya. kita nggak janjian. Oke, tanggapan saya, berhubung negara kita itu negara demokrasi, Pak. Ya. Artinya setiap orang itu punya kebebasan, Ya. setiap individu untuk mengeluarkan isi pendapat yang ada dalam kepalanya. Ya. Maka saya nggak berhak untuk mengatakan itu salah. Ya. Jadi bebas, silakan aja. Kalaupun Ibu tanggapi nanti akan Jadi panjang dan debat kusir. Jadi debat kusir, betul. Iya. Jadi semua orang silakan berhak untuk menilai sesuai Iya. dengan kemampuan penilaiannya saja. It's okay, nggak apa-apa. Iya. Dan saya nggak bisa marah-marah juga, nggak bisa menahan, nggak bisa melarang, Iya. nggak bisa membenarkan atau menyalahkan. Iya. Karena semua punya hak, silakan aja. Kalau ada yang berpendapat lagi bahwa Bu Ana sedang mencari perhatian,
apa tanggapan Bu Ana Perhatian dari macam-macam orang? dari macam-macam orang. Ya silakan kembali lagi. Gitu ya. Nggak apa-apa Pak, boleh, semua berhak untuk menilai apapun tentang, baik tentang saya, tentang sesuatu, tentang Iya. barang, apapun itu silakan. Oke. Kan saya nggak boleh marah-marah Pak. Ya. Kalau ada yang juga bilang bahwa Bu Ana tampil di video saya untuk mencari perhatian si bapak itu. Ya boleh juga, bisa. Nah nanti berarti Bu Ana nggak dapat perhatian dong selama ini dari si bapak itu. Ya begitulah Pak. Begitulah. Begitulah ya. Oke Bu, banyak juga pemerhati Thoibah yang mengatakan kepada saya bahwa minta ke Bu Ana agar bicaralah terus terang bahwa si bapak itu adalah orang yang selama ini mereka kira atau yang mereka rasa atau juga yang selama ini yang sering juga dikomentari di video saya. Ya, Mereka meminta agar Bu Ana terus terang saja agar mengatakan bahwa orang itu, si bapak itu adalah orang itu. Gimana Bu Ana? Yang mana orang itu tuh Pak? Yang ini Bu, yang ini orangnya Bu. Yang ini Bu. Itu, Ya. ya begitulah. Gitu ya? Ya begitulah. Oke. Ya begitulah. Begitulah. Ya saya kan udah janji nanti Ya. kalau kita udah ketemu waktu yang pas, Ya. kan saya udah janji sama Bapak. Ya. Nanti ada waktu yang pas, Ya. dan saya akan ungkap gitu. Ya. Dari kronologi awal, sedetail-detailnya, sebebas-bebasnya. Mungkin dibuka aja live apa namanya Pak, Live streaming. bukan live streaming, pertanyaan langsung atau apa, Oh, silakan gitu. aja. Ya. Live chat ya istilahnya. Chat ya. Boleh. Kita Waktunya siaran hanya, langsung gitu ya. ya waktunya hanya belum pas kan, kita Belum belum pas saja. ketemu yang pas. Bahwa ibu akan pada saat itu ibu akan berterus terang Iya. mengatakan bahwa si Iya. bapak itu adalah si X Iya. dan Iya. dan mempersilakan netizen atau pemirsa Bertanya. Thoibah untuk bertanya langsung Iya. ke ibu gitu ya. Iya. Tapi waktunya belum bisa disebutkan sekarang ya Bu? Atau gimana Bu? Bisa aja mungkin minggu depan. Minggu depan insya Bisa Allah. aja. Ya. Bu Ana, ini ada catatan dari satu pemerhati Thoibah yang saya kopikan di sini dan saya bacakan Bu Ana ya, Oke. biar kita sama-sama simak. Oke. Ada seorang ibu bertanya begini kepada Bu Ana lewat Oke. nomor WA saya. Begini, waktu itu Ibu Ana masih muda, cantik, energik dan berpotensi untuk dapatkan suami yang utuh dan menikah secara baik, transparan serta bisa membangun rumah tangga yang layak dan wajar. Tapi karena menikah diam-diam dengan si bapak itu, dia sebutkan nama si bapak itu nih Bu Ana di sini ya. Jangan jelas. Ya, tapi karena menikah diam-diam dengan si bapak itu, kesempatan itu hilang dari Ibu Ana. Apalagi sekarang Ibu Ana sudah berani tampil di Thoibah TV begini. Kesempatan menikah yang ideal itu makin jauh. Jelas Ibu Ana alami kerugian mental yang besar. Jelas Ibu alami kerugian material yang besar. Oke. Nah, Bu Ana, apa benar Ibu mengalami kerugian material yang besar akibat menikah dengan bapak itu, Bu? Iya. Ya. Banget. Iya. Kalau makanya saya tuh sebenarnya pengen kita ketemu momen yang saya janjikan itu ya Pak. Iya. Cuma ini karena belum. Kalau kerugian secara material jelas kan sudah pernah saya ungkap sebelumnya. Kan Iya. saya bekerja dulu sebagai seorang sekretaris direktur ya Iya. kan, dengan gaji yang cukup Iya. baik, dengan seringnya perjalanan ke luar negeri dan Iya. segala macam. Kemudian tiba-tiba disuruh berhenti ya, Iya. tapi ternyata tidak diberikan pekerjaan yang minimal sama, kan itu Iya. kerugiannya luar biasa. Iya. Terus kalau dari urusan yang pernikahan itu, Iya. saya berprinsip justru begini Pak, Iya. namanya jodoh, Iya. maut, Iya. sama rizki itu hak mutlak Allah. Iya. Saya yakin kok masih Iya. akan ada yang kalau Allah takdirkan itu dia jodoh saya, pasti Iya. ada, insya Allah. Saya nggak takut sih kalau untuk hal itu. Cuma kalau kerugian karena memang secara mentally, Iya. ya. Tapi kalau untuk jodoh, kalau Allah takdirkan ada lagi jodohnya, insya Allah nanti pasti ada. Yang baik ya. Iya.
Bu, termasuk sampai sekarang ibu belum menikah setelah bercerai dengan si bapak itu, apakah itu juga bagian dari kerugian ibu? Satu, iya, karena saya trauma. Trauma. Ada sisi trauma yang mungkin bakal saya ungkap itu ketika kita live chat itu. Iya, iya. Sisi traumatik. Artinya ibu mau mengatakan di sini bahwa ibu menikah dengan dia, akibatnya adalah meninggalkan sebuah trauma kepada ibu. Iya, iya, jujur ya. Iya. Bu, traumanya seperti apa bu, kalau ibu boleh bisa ceritakan? Jadi Iya. dari trauma itu jujur aja. Iya. Sebenarnya laki-laki yang mendekati saya itu banyak ya Pak. Iya, iya. Banyak lah, sampai detik ini ada. Cuman hati sayanya belum terbuka karena traumanya itu belum ada laki-laki yang bisa menghilangkan trauma itu. Gitu. Belum berhasil. Jadi aku kalau ada yang deketin masih takut jangan-jangan aja, jangan-jangan akhirnya nggak jadi lagi. Traumanya begitu membekas ya bu? Sampai sekarang iya. Gitu. Iya. Oke. Nanti saya detailkan trauma seperti apa yang membuat saya akhirnya masih nggak berani untuk berhubungan dengan laki-laki. Iya. Bu, saya mau tanya, di antara laki-laki yang mau mendekati ibu pasca perceraian dengan si bapak itu, memangnya mereka kenal dengan si bapak itu? Atau memangnya mereka kenal bahwa ibu pernah menjadi istri si bapak itu sehingga... Oh enggak. Oh enggak ya? Enggak. Berarti lebih pada faktor trauma ibu ya? Ya, enggak. Secara personal saya nggak cerita. Iya. Saya nggak ada kaitannya soalnya Pak. Iya. Masalahnya kan itu masa lalu. Kalau saya kan akan melangkah ke masa depan. Kecuali nanti memang harus diceritakan, tapi enggak, sejauh ini sih nggak pernah cerita. Begitu jelek sekali bekas yang si bapak itu tinggalkan ke ibu. Banget. Iya. Nanti ibu mau ceritakan kapan bu? Pada saat live chat itu. Insya Allah bu ya. Insya Allah. Nah, kembali kepada kerugian lagi bu ya. Bu, kalau maksudnya setelah ibu bercerai dengan si bapak itu, ibu tidak dapat lagi kerjaan yang sesuai dengan ibu, atau gimana bu? Aduh maaf. Ya. Iya, karena saya tinggal di kota kecil Pak. Jadi Ya. di kota kecil itu nggak gampang juga cari pekerjaan kan. Ya. Jadi ya saya mengerjakan hal lain. Ya. Sampai sejauh ini sih masih alhamdulillah masih bisa survive. Tapi Ya. untuk pekerjaan untuk jenis yang minimal sama sepadan nggak ada. Susah. Ya. Kalau saya harus pindah ke kota besar, ke Jakarta seperti yang Ya. pernah beliau janjikan gitu. Emang di Jakarta biaya hidupnya murah, kan Ya, lebih ya. mahal Pak. Iya. Kalau dari nol saya harus gimana caranya? Nanti kalau alasan si bapak itu ya, saya tidak bisa memberikan materi yang ibu minta karena ibu tidak mengikuti permintaan saya, bagaimana bu? Enggak, aku udah malas mikir ke sana Pak. Gitu ya? Udah enggak. Sekarang mah udah fokusnya ya sudahlah. Kita udah move on nih ceritanya ya. Udah Ya. selesai walaupun ketemu bapak. Artinya kalau saya bisa ceritakan udah move on dong. Iya, iya. Tinggal cerita yang pernah saya alami ini mudah-mudahan tidak dialami oleh yang lain, itu aja. Ya. Bu Ana, ibu sudah akui bahwa ibu ada kerugian secara material akibat menikah dengan bapak itu, menikah dan bercerai dengan bapak itu. Nah, ada nggak tuntutan ibu ke si bapak itu akibat dari kerugian ibu, akibat dari kerugian material itu? Gimana bu? Ya secara pribadi sih, kalau tuntutan secara materi emang kesannya jadi matre saya Pak. Ya, ya. Tapi lebih ke versi tanggung jawab aja. Tanggung jawab. Ya, jadi kalau nominal atau apa itu kan kesannya material Ya, ya. Jadi ya. lebih ke tanggung jawab itu kan maknanya luas. Iya. Ketika seorang berani berbuat, berani bertanggung jawab. Gitu ya. Bu, pasca bercerai, apakah ibu pernah meminta tanggung jawab yang ibu maksud itu kepada si bapak itu? Iya, pernah dong. Bagaimana ibu meminta pertanggungjawaban si bapak itu? Ya mengingatkan aja sih. Mengingatkan. Bahwa dulu gaji begini begitulah. Ya, akibat menikah dengan Anda, Ya, Saya- betul. Kehilangan A, B, C, D. ibu meminta dan apa jawabannya, Bu? Ya Bapak tahulah jawabannya. Untuk ngadepin beliau itu kan begitu. Susah, Iya, gitu. susah itu aja. Iya, iya, Susah. Bu, berapa sering Bu ibu meminta atau menghubungi dia untuk meminta pertanggungjawaban ini dalam rentang waktu perceraian sampai hari ini, Bu? Aduh, udah nggak kehitung Pak. Udah nggak kehitung. Nah, gitu. Artinya ibu rajin menghubungi dia ya? Kalau pas lagi ingat, lagi senep, lagi suntuk, lagi apa, iya. Ibu hubunginya telepon atau mendatangi dia atau lewat media yang lain, lewat teman atau gimana, Bu? WhatsApp aja sih. WhatsApp. WhatsApp aja. Saya Ibu- belum nggak pernah ketemu. Oke, Nggak kalau pernah gitu. ketemu lagi. Oh, bertemu lagi.
Kalau terakhir ibu WhatsApp si bapak itu kapan bu? Yang ibu ingat bu? Tahun ini sih. Masih tahun ini ya? Tahun ini cuman kapan ya? Tapi tahun ini Ya. ada. Tahun ini ada. Bu, kalau boleh tahu bu, akhir-akhir ini atau terakhir ibu WA beliau bapak itu, apa yang ibu minta ke si bapak itu bu? Ya nagih janji aja sih, nagih janji. Nagih janji. Nagih janji. Kalau bentuknya seperti apa itu saya nggak Iya. bisa ungkap. Bu, kayaknya si bapak itu bermasalah dengan janji-janji ya bu? Iya kan dari awal udah saya bilang susah. Iya. Sudah gimana lagi? Hanya berusaha untuk mengingatkan. Ya. Ya mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya untuk dan memberinya kemudahan untuk menunaikan janji-janjinya itu aja sih. Saya masih Iya. berharap sama Allah aja. Iya, iya. Mudah-mudahan. Bu, sekali lagi bu, sebelum saya bertanya ke yang lain, ibu bisa nggak merinci soal kerugian ibu? Banyak banget Pak. Ya. Itu kayaknya butuh satu sesi khusus Untuk ibu bicara soal untuk dari mulai A, B, C, D. Makanya nanti ketika kita udah sepakat ya Pak untuk Ya. live chat atau apapun itu bentuknya, itu kan bisa sejam tuh, bisa Ya. kupas tuntas dalam tanda kutip ya. Itu Ya. nanti akan saya share semua. Ya, Saya buka. iya, iya, iya. Itu aja sih. Bu Ana, anggaplah Toiba ini sekarang adalah sebuah media yang ibu pakai, bolehlah ibu pakai untuk menagih janji si bapak itu akibat kerugian yang ibu alami saat menikah dan pasca Bercerai. menikah dengan dia. Oke. Apa yang mau ibu tagih di sini bu? Silakan bu. Jadi kalau saya gini, kan Ya. menagihnya sudah, ya Ya. kan? Gak cuma sekali ya Pak, Ya, mungkin lebih dari jari saya. ya, Tapi ketika kita berhubungan dengan orang yang sulit, masih sulit untuk menunaikan janjinya, ya, kan saya juga nggak bisa maksa. ya, Akhirnya saya kembalikan sama Allah aja. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalannya untuk memenuhi janji, umpamanya salah satunya kepada saya. ya, Kalaupun di dunia ini janjinya belum terselesaikan, kan Ya. masih bisa saya tagih Pak di akhirat. gitu ya bu. Ya sudah, nanti aja ketemu di akhirat, mungkin Iya. begitu. Iya, iya, Itu saja sih. iya. Sesimpel itu ya sudahlah. Ya. Gitu. Jadi memang kerugian secara material itu memang ada ya bu. Ada dong, ada banget, ada banget. Kalau material lebih imaterial. Imaterial banget. Itu kalau nggak bisa dinominalkan Pak kalau imaterialnya. Iya. Aduh, ya. Oke, Bu, mungkin apa yang Ibu mau sampaikan, karena kita mungkin bertemu bisa seperti jadwal yang Ibu sampaikan kepada saya mungkin masih agak 2 atau 3 minggu ke depan ya Bu. Oke. Untuk video kali ini apa yang mau Ibu sampaikan khususnya kepada si bapak itu, umumnya kepada ibu-ibu atau kaum perempuan soal pernikahan seperti yang Ibu pernah jalani dengan si bapak itu Bu. Saya silakan Bu. Untuk dua ya, kalau untuk bapak Ya. itu sih saya masih berharap mudah-mudahan Allah ngasih kemudahan untuk Ya. menunaikan janji, tidak hanya dengan saya, dengan siapapun lah umpamanya ya. Ya, Untuk kaum perempuan saya pernah bahas dulu deh Pak. ya, Cerita saya ini mudah-mudahan tidak terjadi sama yang lain, Ya. ya kan. Terus kalaupun karena saya sudah mengalami cerita ini, ambil aja baiknya, yang buruknya Ya. jangan diikutin, yang baiknya aja. ya, Yang baiknya silahkan diikuti, yang buruknya jangan. Kalaupun saya dibully segala macam, ya itu sudah resiko. Ketika saya tampil di podcast Bapak, ya, dibully, it's okay, nggak apa-apa. Kan tidak semua tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu Ya. adalah resiko apa-apa. Mudah-mudahan bulian, makian, cacian itu jadi pahala untuk saya, iya, iya, untuk merubah diri, kan begitu. iya, iya. Terima kasih aja untuk netizen, apapun kalimat yang dilontarkan. Terima kasih. Iya. Bu, satu lagi Bu. 2 kali lagi Pak. Bapak dari tadi sekali mulu. Bu, jadi akibat kerugian material yang tadi Ibu alami itu, Ibu jadi menyesali benar pernikahan Ibu dengan si Iya, bapak jangan itu, dong? diikuti. Makanya jangan Iya. diikuti, pokoknya jangan pernah terjadi sama siapapun lah. Iya. Ambil cerita saya aja. Betul. Nggak ada banyak nggak enaknya kok. Banyak Iya. ruginya Iya. ketimbang enaknya. Bu, 2 kali lagi Bu. 2 kali itu kan benar, 3 Pasca kali. Ibu, setelah Ibu masih dengar nggak bahwa si bapak itu juga Dengan pernah menikah lagi dengan perempuan lain Oh, yang ada. pernikahannya seperti dengan Ibu? Pernah dengar nggak Bu? Oh, ada ya, Pak? Makanya saya tanya Ibu pernah dengar nggak? Belum, Pak. Belum ya? Boleh, Pak, ceritain. Kalau saya dengar Bu. Oh, boleh Pak, nanti kita di sini off air. Off air boleh saja. Off air. Iya, iya. Tapi Ibu nggak pernah dengar ya Bu? Enggak. Oke. Bu Ana, terima kasih banyak ya waktunya kali Iya, ini ya. sama-sama, Kita di Bogor, Pak kita Nasir. sama-sama
berpisah ke kota masing-masing, Ibu masih Ya, teruskan perjalanan. Insya Allah segera ya Pak, Oke. yang kita janjikan itu. Insya Allah. Terima kasih banyak Bu Ana.